Di segmen ini, masing-masing paslon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan ditanggapi kembali. Format ini sudah dilakukan pada debat yang pertama 2 pekan lalu. Kesempatan pertama bagi paslon 1 bertanya kepada paslon 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Yes. Kami akan pastikan audio untuk paslon 1. Mohon tenang, karena waktu tidak akan dikurangi, waktu baru akan dihitung mundur sejak paslon berbicara. Dapat dibantu oleh penyelenggara? Mikrofon untuk paslon 1. Kami sampaikan kembali, ini adalah kesempatan paslon 1 bertanya kepada paslon 2. Waktunya adalah 1 menit, dimulai sekarang. Maka sebetulnya diskresi dapat dilakukan dengan tujuan yang benar dan juga jika tidak tercantum dalam perundang-undangan. Dan dari beberapa pergub yang dilahirkan akhir-akhir ini, itu menunjukkan bahwa ada alasan-alasan atau argumentasi terkait dengan diskresi. Sebagai contoh, bagaimana koefisien lahan bangunan yang jika ada pengembang membangun sebuah gedung dan melebihi dari KLB yang ditentukan, maka itu masuk ke dalam kompensasi dan bisa digunakan tanpa melalui kas negara. Ini saya bertanya, apakah prinsip-prinsip seperti ini bertentangan dengan upaya untuk membangun birokrasi yang akuntabel dan juga tentunya bertanggung jawab? Mohon dijelaskan sehingga kita bisa jelas semuanya di sini. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari paslon 1. Paslon 2, silakan Anda menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Saya mungkin orang yang salah satu yang beruntung. Saya ini mantan anggota DPR RI Komisi 2 yang membidanin untuk membuat undang-undang diskresi ini. Lalu hubungan dengan koefisien luas bangunan, apa yang terjadi di Jakarta? Itu ada peraturan di dalam Perda, kalau dilintasi oleh transportasi massal berbasis rel, baik kami membangun LRT, maka koefisien luas bangunan boleh ditinggiin. Kalau dilewati oleh transportasi massal berbasis rel atau BRT, ini mesti dicatat baik-baik. Kalau tidak, maka Anda tidak boleh naikkan. Anda mau teriak, mau bayar 1 triliun pun tidak bisa. Karena ini ada Perda yang mengatur. Lalu yang jadi masalah bagaimana sekarang? Ternyata ketika KLB diizinkan dinaikkan karena berbasis rel, penumpangnya banyak, tidak ada pengaturan diizinkan dari undang-undang administrasi menerima uang tunai ke dalam APBD. Lalu bagaimana? Masa kita dia tambah untung, kita nggak dapat untung? Nah disitulah kita mengenakan kontribusi tambahan dengan dasar perjanjian kerjasama. Kami telah menerima hampir 3,8 triliun, bukan dalam bentuk uang, komitmen 3,8 triliun. Dengan cara apa? Setelah dia membangun infrastruktur, trotoar, seperti Semanggi. Saya bisa tunjukkan, ini Semanggi, kita bangun 400 miliar, itu dari uang, kontribusi orang menaikkan bangunan di sekitar Semanggi. Kenapa Semanggi bisa dinaikkan begitu tinggi? Karena dilewati oleh MRT. Ini 400 miliar. Nanti mencatatnya bagaimana? Kita menggunakan perusahaan penilai. Setelah mendapat nilai berapa, itu dibukukan ke APBD sebagai aset, sebagai pendapatan lain-lain. Jadi ini sangat jelas, tetap berdasarkan good governance dan transparansi. Karena itu moto kami, BTP. Jawaban paslon 2 sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan setelah seluruh pendukung tenang. Kini
Waktu 1 menit 30 detik untuk paslon 1 menanggapi jawaban paslon 2. Silakan. Ini pengalaman. Saya tahu betul kalau bicara soal keuangan negara. Ada Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, khususnya pasal 3 dan ayat 6, bahwa semua penerimaan daerah dan alokasi anggaran daerah harus masuk di dalam APBD yang disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Betul, Ketua? Tapi saya melihat di sini, bagaimana bisa dilaporkan kepada DPRD DKI Jakarta sementara harmonisasi antara eksekutif dan DPRD tidak terjadi. Nah, ini yang perlu kita sepakati, bahwa semua uang yang masuk itu harus masuk dulu dalam tungku. Apakah itu karena diskresi, apakah ini karena kebijakan-kebijakan, tapi yang pasti, ini pertama harus ada harmonisasi dengan DPRD, jadi DPRD tahu bahwa uang itu masuk dalam tungku dulu, tidak kemudian langsung diberikan kepada asisten pembangunan, kemudian ketika ada persoalan yang harus dibangun, kemudian ditanya, asisten pembangunan silakan keluar dari sana. Ini namanya non-budgeter. Artinya, ini sudah tidak boleh lagi dalam undang-undang, dan ini harus sekali lagi dipertanggungjawabkan, dan DPRD harus mengetahui hal ini, bukan one man show. Terima kasih. Para pendukung harap tenang. Kita akan lanjutkan setelah para pendukung tenang. Paslon 1 sudah memberikan tanggapan balik, sekarang paslon 2 dipersilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Kadang-kadang sama-sama birokrat memang agak lucu. Ini barang yang berbeda. Saya menguasai sekali soal administrasi keuangan negara. Saya orang keuangan. Yang dimaksud beliau itu betul, harus masuk kalau pendapatan lain-lain. Ini bukan. Makanya kami tempuh dengan cara apa? Dengan perjanjian. Jadi ini semacam kerelaan. Karena ini tidak ada kewajiban membayar, makanya ada perjanjian kerelaan. Perjanjian tanda tangan inilah baru bisa bangun. Dan nilainya bukan uang yang diterima, tapi adalah barang. Dan barang pun pakai jasa penilai. Jadi ini jelas sesuatu yang berbeda. Kalau memang itu dibilang salah, sudah ada temuan. Kenapa tidak ada temuan? Karena memang ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau sumbangan kami terima uang, ini tidak ada dasarnya. Nah, jadi pengertian di sini jelas keuangan yang disampaikan undang-undang tadi berbeda. Makanya saya kira ya, birokrat-birokrat yang lama ini, saya mengerti, walaupun sudah 20-30 tahun jadi pejabat, tapi undang-undang tentang keuangan berbasis kinerja, itu baru dilakukan sejak tahun 2001. Dan seluruh Indonesia dijalankan 2006. Kebetulan saya orang keuangan, saya jadi bupati, jadi DPRD, saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih. Saling bertanya, menjawab, menanggapi dan menanggapi kembali sudah dilakukan antara paslon 1 dan 2. Bisa tenang? Bisa tenang kembali? Bisa tenang kembali para pendukung? Kita semua sesuai komitmen sejak awal dan kami tidak akan pernah bosan mengingatkan untuk ketertiban sepanjang berlangsungnya debat pada malam hari ini. Sekarang giliran dari paslon 2 ke paslon 3. Paslon 2 silakan bertanya, waktu Anda 1 menit. Dimulai sekarang. Terima kasih. Pak Anies, saya kemarin mendengar ada inkonsistensi terkait dengan kebijakan program reklamasi. Di satu sisi, Pak Anies menyampaikan bahwa nanti akan kita kaji. Di lain sisi, reklamasi harus dihentikan. Tolong berikan penjelasan kepada kami, bagaimana kalau kebijakan kita untuk mengkaji, dan bagaimana kalau untuk menghentikan. Terima kasih. Waktu masih ada, akan digunakan atau cukup? Paslon 2? Baik, cukup.
Baik, selanjutnya kita persilakan paslon 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang sangat penting bagi kami. Masalah reklamasi adalah masalah keadilan. Proses yang dilakukan sekarang sangat tidak terbuka, sangat tidak berkeadilan. Jauh dari sebuah komitmen terhadap transparansi dan terhadap fairness, di mana nelayan tidak pernah dipikirkan dampaknya. Sudah ada bukti di pengadilan dan sudah divonis. Bagi kami ini adalah sebuah harga mati bahwa kita harus hadirkan keadilan kembali di Jakarta. Mengenai perjanjian, saya dulu pebisnis juga. Saya tahu pasti ada sengketa nantinya. Dan itu ada melalui undang-undang, ada badan yang akan menyelesaikan persengketaan dengan konsumen. Dispute itu selalu ada. Dan harus ada resolusinya dengan menjunjung tinggi sebuah keberpihakan. Keberpihakan kepada siapa? Kepada rakyat. Kepada rakyat yang selama ini tidak merasakan keadilan yang dihadirkan untuk mereka. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah perjuangan untuk membela rakyat. Silakan Mas Anies. Dan terkait dengan itu, kita berbicara tentang reklamasi untuk siapa? Sehingga ketika kita menempatkan reklamasi untuk kepentingan publik, itu diatur di pemerintah pusat, maka persoalan jadi lain. Tapi ketika semata-mata ini untuk menjadi kegiatan komersial, apalagi yang dibicarakan semata-mata urusan pembeli dan penjual di dalam pengembangan tempat-tempat tinggal di sana, pertanyaan besar. Ada belasan ribu, bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta terlindungi. Baik, kita akan lanjutkan. Paslon 2 saat ini. Banyak orang itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan. Banyak orang tidak tahu Pulau reklamasi ini dirancang dari Pak Harto sejak tahun 90. Ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan, kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu membangun nelayan. Karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial. Banyak orang nggak ngerti, pulau yang direklamasi 100% sertifikat atas nama Pemda DKI. Lalu yang bisa dijual 5% juga punya DKI. Lalu yang bisa dijual lagi 15% dari NJOP tiap tahun dia jual, ini juga dipakai membangun infrastruktur DKI. Kalau dalam 10 tahun mereka membangun, mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira-kira 128 triliun. Hitungan perkiraan saat ini. Artinya, tanggul kita selesai, rumah susun nelayan selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk semua rumah susun kita selesai. Nah, ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Bukan mengatakan win-win solution. Tetap mau win-win atau apapun, yang diutamakan adalah rakyat. Makanya jangan heran, kami mendapat penghargaan pencapaian pembangunan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia. Karena targetnya manusia. Terima kasih. Baik. Pendukung paslon 2, harap tenang. Selanjutnya paslon 3, silakan menanggapi kembali dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Yang selalu dibanggakan supaya paling tinggi di seluruh dunia, IPM ibu kota selalu paling tinggi di mana-mana, nggak ada yang aneh. Yang aneh itu adalah Jakarta, pertumbuhannya salah satu yang paling lambat di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah bangga. Jangan bangga dengan IPM yang tinggi. Tinggi di mana-mana, namanya ibu kota IPM-nya pasti tinggi. Yang penting itu tumbuh atau tidak. Ternyata di Jakarta ini dibandingkan di daerah lain, pertumbuhannya paling rendah. Artinya tingginya itu warisan, bukan hasil karya sendiri. Itu catatan ya. Kemudian yang kedua, mengenai reklamasi. Reklamasi ini kita berencana untuk menggarisbawahi. Kalau bicara tentang masa lalu, Pak Basuki, korupsi pun sudah dimulai dari zaman dulu. Apa ya kita mau teruskan?
Apakah selalu segalanya yang dari masa lalu berarti harus diteruskan? Yang sudah sekarang ada, kita manfaatkan untuk kepentingan publik. Warga Jakarta sekarang nggak punya pantai. Warga Jakarta sekarang nggak pernah merasakan rasanya berada di pesisir. Namanya aja Sunda Kelapa. Di mana nyur-nyur melambai itu? Nggak ada. Karena itu yang kita lakukan, memanfaatkan wilayah yang sudah ada untuk warga Jakarta merasakan memiliki pantai. Bukan sekelompok orang, top of the top, merasakan indahnya Teluk Jakarta. Biarkan rakyat kebanyakan yang merasakan indahnya Jakarta lewat tanah yang sudah direklamasi hari ini. Pendukung paslon 3, tenang, kita akan lanjutkan. Antara 1 dan 2 sudah, 2 dan 3 sudah, sekarang 3 ke 1. Paslon nomor 3, silakan bertanya kepada paslon 1 dalam waktu 1 menit, waktu dimulai sekarang. Ibu Silvi. Ibu Silvi sudah di birokrasi 38 tahun. Dan Ibu Silvi sudah merasakan kepemimpinan dari beberapa gubernur sebelumnya. Ibu Silvi pernah di beberapa posisi. Yang saya ingin tanyakan, yang kami Anies Sandi ingin tanyakan, bagaimana pendapat Ibu Silvi terhadap reformasi birokrasi dan kepemimpinan yang dijalankan oleh Pak Basuki? Pertama, dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk 5 tahun ke depan membantu rakyat Jakarta menyediakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendidikan. Terima kasih. Waktu masih ada, cukup. Semua pendukung harap tenang. Sekali lagi harap tenang semua pendukung. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Mas Sandi. Hampir saja kita berpasangan. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kita tahu betul bahwa beda dulu dengan sekarang. Ketika sebelum Undang-Undang ASN 2014 memang itu kita memakai Undang-Undang tentang kepegawaian. Sekarang ASN. Artinya bahwa tetap ada hal yang tetap kita lakukan, yaitu bagaimana reformasi birokrasi ini. Yang pertama adalah bagaimana ramping struktur kaya fungsi. Dan kita akui bahwa beberapa pendahulu kita, bukan baru sekarang saja, itu sudah dilakukan ramping struktur kaya fungsi. Pastinya makin kemari harus makin ramping dan fungsinya makin banyak. 71.779 pegawai negeri sipil dengan 68.649. Mudah-mudahan saya tidak salah, itu PPSU atau PHL-nya. Ini memang memerlukan satu reformasi birokrasi di mana fit and proper test, computer assisted test itu diperlukan sekali. Tetapi jangan dengan sudah rapihnya kita sudah punya yang namanya talented tools management. Kita punya semuanya, tetapi kemudian ada diskresi kembali gubernur bahwa ini diperlukan. Orang yang sudah sekolah, saya yakin Pak Anies mengerti betul bahwa sistem pendidikan ini dipersiapkan apabila seorang menjadi dokter, dipersiapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau pengetahuannya tentang dokter. Bukan kemudian jadi camat. Bukan kemudian akhirnya seorang yang memang dari IPDN jelas dia tentang kepamongan, kemudian dia mengurus masalah tata air. Di sini yang perlu kita benahi, di sini perlunya penyempurnaan. Dan mari, saya kira kita perlu fit and proper test dan Waktu juga habis, yang sangat baik. waktu habis. Kini saatnya paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Aku jawab dulu ya. Ya, terima kasih Bu Silvi dengan penjelasannya tadi. Meskipun sebenarnya bisa lebih tajam lagi dalam menunjukkan di mana yang baik, di mana yang kurang dan perlu perbaikan. Tapi saya melihat juga perhatian pada keadilan tidak menjadi prioritas utama.
Salah satu problem yang kita saksikan sekarang, misalnya kita menemukan bahwa kepala sekolah dengan pegawai TU misalnya, tunjangan TKD-nya, tunjangan kinerja mereka itu berbeda sekali. TU bisa jadi lebih tinggi justru dari kepala sekolah. Kenapa? Di sini menjadi penting, jadi perhatian. Kualitas manusia harus jadi prioritas. Tunjangan kinerja bukan saja untuk birokrasi yang 70.000 itu, tapi jangan lupa yang 85.000 guru di sekolah umum, yang 31.000 guru di madrasah, mereka memerlukan tunjangan yang tidak kurang. Apalagi kalau kita lihat PPSU mendapatkan perhatian baik, kita senang dapat gaji di atas 3 juta, tapi masuk guru PAUD gaji mereka 200.000, 300.000. Kita akan naikkan 3-4 kali lipat gaji PAUD untuk guru-guru di Jakarta ini. Menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan untuk birokrasinya sendiri, tapi untuk pelayanan publik di hal prioritas. Apa hal prioritas itu? Peningkatan kualitas manusia di Jakarta. Terima kasih. Baik, kita mulai. Paslon 1 punya waktu yang sama, 1 menit 30 detik untuk menanggapi Paslon 3. Dimulai dari sekarang, silakan. Terima kasih. Saya melihat memang taktiknya baik sekali. Bertanya kepada kami untuk menyerang nomor 2 begitu. Tetapi begini, kita sepakat bahwa memang reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Dan cara-caranya itu banyak. Tetapi yang jelas, bagi kami, membangun birokrasi itu harus menggunakan hati juga. Ingat, birokrasi, sistem, itu intinya adalah manusia. Manusia terdiri dari pikiran dan hati. Dan dengan itu, mereka bisa bekerja dengan baik, optimal, dan melayani publik dengan sebaik-baiknya. Kemudian aspek kedua, rule of law. Dalam membangun good governance, atau istilahnya silakan mau open government dan lain sebagainya, tetapi intinya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, itu harus menjunjung tinggi ataupun benar-benar memahami rule of law, supremasi hukum. Mengapa? Karena kita ingin menjadikan birokrasi kita bersih dan transparan. Nah, kalau tadi dikatakan diskresi atas azas kerelaan, kemudian menabrak undang-undang. Saya pikir ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Kalau hanya katakan itikat baik, kemudian kita melanggar undang-undang yang sudah ditentukan sebelumnya, maka kita sebenarnya menyimpan bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu, dan ini tidak baik untuk generasi berikutnya. Pendukung 1, Paslon 1 mohon tenang. Kita sudah menyimak bagaimana saling bertanya antar paslon dan masih akan dilanjutkan dalam format serupa dalam segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.